Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelaksanaan OSN, aplikasi ANBK, kami menyediakan dua moda, yaitu daring dan semi daring. Beberapa perbedaan dari kedua moda ini adalah sebagai berikut. Untuk komputer proktor, moda daring ini bisa menggunakan laptop dengan memenuhi spesifikasi yang minimum. Sedangkan untuk moda semi daring, ini disarankan atau tidak boleh sama sekali menggunakan laptop, dan komputer yang digunakan harus memiliki spesifikasi yang terstandar. Kemudian untuk instalasi software dan hardware, untuk semi daring ini menginstal satu aplikasi pada komputer proktor dan klien, serta tidak perlu mengkonfigurasi jaringan lokal, karena hanya akan langsung terhubung ke internet. Sedangkan untuk semi daring, perlu menginstal lebih dari satu aplikasi pada komputer proktor dan menginstal satu aplikasi pada komputer klien, serta perlu mengkonfigurasi jaringan lokal. Hal ini ditujukan untuk memisahkan akses antara peserta dengan komputer proktor. Kemudian pada pelaksanaan sinkronisasi, untuk mode daring ini tidak perlu melakukan sinkronisasi data dari pusat. Jadi dari peserta langsung akan mengakses ke server pusat. Sedangkan dengan mode semi daring, ini harus melakukan sinkronisasi dari pusat ke komputer proktor. Biasanya kami akan membuka jadwal sinkronisasi itu adalah H-1 untuk proktor-proktor di sekolah mendownload soalnya sebelum dijalankan ketika hari ujian. Terkait bandwidth, untuk mode daring ini membutuhkan bandwidth internet yang relatif tinggi dan stabil. Sedangkan semi daring ini membutuhkan bandwidth yang relatif lebih rendah dan dapat melakukan permintaan token offline. Bandwidth yang digunakan di mode semi daring ini hanya akan digunakan untuk sinkronisasi soal pada hari H-1 serta hanya akan digunakan untuk akses proktor di saat ujian. Jadi peserta tidak perlu terkoneksi dengan internet. Jika terjadi kendala pada mode daring, maka jika server pusat yang mengalami kendala, ini akan berdampak ke seluruh pengguna. Sedangkan untuk mode semi daring, jika server pusat mengalami kendala dan komputer proktor sudah melaksanakan sinkronisasi, maka peserta tetap akan bisa melanjutkan tesnya. Kemudian untuk aplikasi yang digunakan pada ANBK ini terdiri dari 5 aplikasi. Yang pertama ada Helpdesk dan CBT Process, ini ditujukan untuk tim teknis. Kemudian ada Proctor Browser dan Exambro Admin, ini untuk yang Proctor, serta Exambro Client, ini di sisi komputer peserta. Kita beralih ke mode yang semi daring. Untuk mode semi daring ada beberapa persiapan yang harus disiapkan terkait perangkat dan software. Untuk perangkat, di tempat pelaksanaan OSN membutuhkan komputer atau PC proktor, kemudian komputer atau PC atau laptop klien, webcam, ini opsional, kemudian harus mengkonfigurasi jaringan lokal untuk klien menggunakan kabel, kemudian mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC proktor serta bandwidth minimal 1 MB per second dan stabil. Sedangkan untuk software yang dipersyaratkan adalah yang pertama adalah aplikasi VirtualBox yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan VHD, kemudian aplikasi VHD versi terbaru yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan aplikasi proktor. Dan aplikasi VHD terbaru nanti akan kita update di laman komunikasi untuk Bapak Ibu download sebagai aplikasi yang disyaratkan untuk menjalankan ANBK mode semi daring. Kemudian butuh juga aplikasi browser Google Chrome, kemudian aplikasi Exambro Browser Client versi terbaru, serta aplikasi Exambro Admin versi terbaru. Exambro Admin ini yang nantinya akan dijalankan dan dikoneksikan ke VHD-nya. Berikut adalah denah jaringan ANBK mode semi daring. Jadi di sini terlihat jelas bahwa dari internet itu tidak terhubung langsung ke
komputer klien atau komputer peserta. Sedangkan di komputer proktor ini membutuhkan dua NIC, yang satu terhubung ke komputer peserta atau ke jaringan lokal, dan satu lagi terhubung ke jaringan internet. Kemudian untuk spesifikasi minimum dari komputer proktor dan komputer klien terdapat di paparan saya. Yang menjadi highlight adalah untuk komputer proktor spesifikasinya ini bukan laptop. Jadi harus PC all-in-one atau desktop. Kemudian kami juga mensyaratkan untuk komputer proktor ini memiliki UPS yang tahan minimal 15 menit. Ini wajib ya Bapak Ibu ya. Karena sering kejadian apabila terjadi kendala mati listrik, nantinya jika tidak memiliki UPS, komputer proktor akan langsung mati dan VHD itu tidak dimatikan secara prosedural. Sehingga ketika dinyalakan kembali, itu dikhawatirkan akan mengalami crash sehingga tidak bisa melanjutkan ujiannya. Dan harus menginstal ulang dengan VHD yang fresh serta melakukan sinkronisasi soal kembali. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkanlah UPS yang tahan 15 menit agar komputer proktor bisa dimatikan secara prosedural. Kemudian untuk klien, ini menggunakan laptop, bisa menggunakan laptop dengan spesifikasi yang tersebut. Kemudian untuk moda daring, ada beberapa persyaratan terkait hardware dan softwarenya. Untuk hardware ini bisa menggunakan laptop untuk komputer proktornya, kemudian klien, webcam, jaringan internet, serta bandwidth 12 MB per second dedicated untuk 15 klien. Jadi dedicated ini artinya ketika proses ujian berlangsung sebaiknya tidak ada lagi misalnya ruangan ya dari satu sekolah misalnya komputer atau bandwidth internetnya dibagi ke beberapa ruangan. Nah, ketika proses ujian sebaiknya difokuskan bandwidth tersebut untuk ruang ujiannya, sehingga tidak mengganggu jalannya ujian. Kemudian untuk software yang dipersyaratkan ada aplikasi Proctor Browser dan Exam Browser yang versi terbaru. Nanti aplikasi yang dipersyaratkan ini akan kita update di laman komunikasi untuk bisa di-download. Kemudian terkait spesifikasi minimum untuk komputer proktor dan klien, ini sama ya Bapak Ibu ya. Yang membedakan untuk komputer proktor ini menggunakan Windows, kemudian untuk komputer klien ini bisa menggunakan Chromebook. Nah, Chromebook yang digunakan di sini adalah Chromebook yang sudah terenroll oleh Fustatin dan biasa digunakan untuk menjalankan ANBK. Jadi jika Chromebook yang baru itu dikhawatirkan tidak ada aplikasi Exam Browser yang terinstall dan harus meminta enrollment terlebih dahulu ke Fustatin. Kemudian terkait denah jaringan ANBK daring, ini bisa terlihat di sini dari internet bisa langsung terhubung ke komputer klien. Jadi bisa dialirkan melalui Wi-Fi atau access point. Bisa juga menggunakan kabel. Untuk aplikasi Proctor yang semi daring, ini adalah mekanisme aplikasi ANBK semi daring. Jadi dari peserta kemudian Proctor ke server pusat itu ada mekanismenya dari sinkronisasi, rilis token sampai ke hapus jawaban. Kemudian terkait flowchart untuk menjalankan ANBK semi daring bisa dilihat di paparan saya. Jadi dari Proctor itu bisa mendownload dulu Exam browsernya, kemudian menjalankan yang namanya sinkronisasi. Jadi ini adalah flowchart untuk menjalankan sinkronisasi dari awal sampai terakhir. Jadi setelah menjalankan sinkronisasi, sebaiknya Proctor mengcopy VHD-nya untuk di backup untuk jaga-jaga ya, supaya nanti jika ada trouble itu bisa menggunakan VHD yang sudah di backup.
Kemudian untuk menjalankan ujian bisa dilihat flowchartnya seperti ini. Jadi ada 3 status, ada dari offline, standby kuning sampai ke aktif. Jadi nanti dilihat di status ANBK semi daringnya, jika aktif maka bisa menjalankan ujiannya dengan menjalankan flow dari status tes sampai nanti ke cetak laporan dan backup source. Kemudian untuk aplikasi Proktor ANBK daring, flowchartnya sangat sederhana ya Bapak Ibu. Dari Proktor ini hanya menjalankan Proktor browser, kemudian masuk menggunakan ID Proktor dan akses yang dibuka oleh kita, kemudian nanti silakan membuka akses juga untuk peserta dan menjalankan seperti biasa dari status tes, release token, sampai nanti terakhir dicetak laporan. Kemudian ini adalah gambaran untuk peserta tes. Untuk mode daring dan semi daring membutuhkan yang namanya exam browser. Jadi satu exam browser itu nanti akan ada 2. Jadi bisa digunakan untuk mode daring dan semi daring, nanti tinggal dipilih dan bisa diganti settingannya. Kemudian ada 2 hal yang perlu ditekankan. Untuk yang mode daring, pastikan komputer klien terkoneksi ke internet. Jadi untuk mode daring nanti checklistnya hijau semua. Sementara untuk yang mode semi daring ini pastikan nanti tidak ada koneksi internet yang tersedia di komputernya. Karena jika tersedia, nanti exam browsernya tidak akan bisa menjalankan atau tidak akan bisa running karena persyaratan untuk ANBK semi daring tidak ada internet. Kemudian berikut adalah halaman login dari sisi peserta tes. Ini adalah untuk yang mode semi daring, sedangkan yang ini adalah untuk yang mode daring. Jadi kami membedakan dari segi backgroundnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang semi daring terlihat lebih cerah dan yang mode daring terlihat lebih gelap. Ini tujuannya jika nanti ada laporan yang masuk dari kami bisa tahu ini dari versi yang mana, apakah dari versi daring atau dari yang semi daring. Sementara untuk fungsionalitasnya sama, jadi akan ada username, password, dan tombol login. Silakan nanti memasukkan username peserta dan mengetik password di tombol atau di halaman yang telah disediakan sesuai dengan kartu loginnya. Kemudian setelah masuk ke dalam menu login, nanti akan ada juga konfirmasi data peserta. Yang di bagian atas itu ada data peserta dari nomor, kemudian nama peserta, kemudian jenis kelamin, dan mata ujiannya. Pastikan peserta tersebut mendapatkan mata ujian yang sesuai dengan yang didaftarkan. Kemudian nanti peserta diminta untuk menuliskan nama dan menginput tanggal lahir serta memasukkan token. Token di sini nanti akan diberikan oleh proktornya. Kemudian setelah mengklik login, nanti akan muncul ke halaman konfirmasi tes. Nah, di sini akan muncul biasanya adalah petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tes untuk setiap bidang. Nanti silakan dibaca dan nanti silakan mengklik mulai untuk nanti masuk ke dalam soalnya. Jika sudah masuk ke dalam soal, ini adalah tampilan atau halaman dari peserta tesnya. Akan ada perbedaan sedikit untuk yang mode semi daring dan daring. Tapi secara fungsi itu tombolnya hampir sama semua. Di sini ada sisa waktu. Jadi ada sisa waktu di bagian atas. Ini adalah jam dan menit. Dan akan berjalan secara countdown atau undur. Kemudian di sini ada tombol daftar soal, nanti digunakan untuk melihat nomor-nomor soal yang ada di sisi peserta. Kemudian di sini adalah tampilan soalnya. Kemudian di bagian bawah adalah tombol navigasi. Ini adalah tombol soal sebelumnya untuk berpindah ke soal sebelumnya.
Kemudian tombol ragu-ragu untuk menandai jawaban untuk soal ini. Kemudian ada lagi tombol soal berikutnya untuk berpindah ke soal berikutnya. Untuk sisi tampilan dari mode daring ini hampir sama, cuma ada beberapa perbedaan dari sisi layout dan ada satu tombol juga tambahan di bagian bawah, ada tombol simpan jawaban. Simpan jawaban ini sebetulnya kami fungsikan untuk soal dengan tipe esai yang memang jawabannya sangat panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Dan ini biasanya digunakan untuk peserta agar jawabannya bisa disimpan, tidak menunggu sampai jawaban peserta tersebut diselesaikan. Jadi bisa dicicil menyimpan jawabannya agar nanti jika terjadi kendala, misalnya koneksi internet yang terputus, itu peserta tidak dirugikan. Karena jika jawaban esainya itu atau ketika di halaman soal tersebut koneksi internet peserta itu bermasalah, maka ketika keluar dan kembali lagi, maka jawabannya tidak akan tersimpan. Kemudian ini adalah tampilan jika tombol daftar soal diklik, jadi nanti akan muncul halaman seperti ini dengan nomor soal yang diberikan ke peserta. Di sini ada 12, artinya pada paket soal tersebut ada 12 nomor soal yang di-assign. Nanti peserta bisa berpindah dari soal nomor 1 ke soal nomor berikutnya atau lompat langsung ke nomor terakhir bisa dengan navigasi ini. Kemudian ada juga penjelasan terkait warna, misalnya ada warna hitam, artinya pada nomor soal tersebut sudah dijawab oleh pesertanya. Jawaban untuk model soal PG itu nanti jawaban peserta akan tercantum di lingkaran ini. Sedangkan jika mode soalnya bukan PG atau selain PG, misalnya pilihan ganda kompleks atau isian, nanti jika sudah terjawab akan muncul centang di bulatan di atas nomor ini. Kemudian tanda no atau warna kuning pada nomor ini itu digunakan untuk menandakan bahwa pada nomor tersebut peserta menjawab secara ragu-ragu dan mengklik tombol ragu-ragu. Sehingga nanti ketika mau berakhir itu peserta bisa mengecek kembali mana soal yang masih ragu-ragu. Kemudian warna biru artinya halaman yang dikunjungi atau soal yang dikunjungi adalah yang di nomor berwarna biru. Sedangkan berwarna putih itu tidak atau belum dilihat dan belum dijawab sama sekali. Kemudian nanti ketika ada atau berada di soal nomor terakhir akan muncul di tombol selesai tes di bagian pojok kanan bawah. Kami biasanya akan memberikan countdown, artinya membutuhkan waktu untuk bisa mengklik tombol selesai untuk berjaga-jaga seandainya peserta itu hanya mengklik tombol atau mengklik navigasi soal selanjutnya terus sampai di nomor terakhir sehingga secara tidak sengaja mengklik tombol selesai. Dan kalau sudah diklik tombol selesai nanti tidak akan bisa kembali lagi ke soal yang didapatkan. Makanya akan ada yang namanya countdown untuk mengklik tombol selesai. Setelah diklik tombol selesainya, biasanya nanti akan ada konfirmasi untuk menyelesaikan tes dan ada konfirmasi terakhir yang meminta peserta untuk kembali ke halaman login. Jika halaman seperti ini sudah muncul, maka sudah bisa dipastikan peserta sudah bisa menyelesaikan tesnya dan bisa keluar dari ruangan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.